Saya setelah pensiun hampir 6 tahun yang lalu, saya dinyatakan dokter menderita kanker payudara. Sebenarnya saya tidak merasa sakit apa. Pertama saya ketahui, itu saya ke pesta, pakai kebaya. Kalau orang Batak itu pakai kebaya, dan tak pakai lontorso yang bikin ini hilang. Jadi setelah saya buka kemben saya, itu pulang dari pesta itu, saya tidak bisa angkat tangan ini. Lama, saya minta angkat sama suami, kenapa saya begini? Tidak bisa saya angkat, tolong dulu basuh. Saya bilang, waktu itu hujan, kami di rumah itu kan. Kenapa? Katanya, tidak bisa saya angkat. Begitu diangkat suami tangan saya begini, langsung suami melihat ada benjolan di ketiak saya. Ternyata ada 6. Besoknya kami ke dokter di Tarutung. Mula-mula dari puskes kami dulu langsung ke Tarutung. Saya tinggal di Sibolonggol, apanya di Tarutung. Jadi kata dokter di Tarutung, ini sudah banyak. Bisa ibu saya rujuk ke Medan. Karena kita periksa kondisi ini di lab. Tetap hasilnya ke Medan kita kirim. Begitu kata dokter di Tarutung. Lalu kami berembuk dengan anak saya waktu itu sudah kerja di Jakarta ini. Dia meminta saya supaya ke Jakarta inilah, atau langsung ke Bena. Jadi waktu itu juga kami ragu untuk dioperasi, walaupun 3 dokter waktu itu di Medan menyarankan harus segera diambil benjolan yang di ketiak saya. Kami pastikan lagi ke Bena. Kami ke sana lagi periksa, memang harus dioperasi, harus diambil semua benjolan, apapun ceritanya. Akhirnya kita pikir-pikir ya, kita sudah tinggal, dana harus disiapkan banyak. Jadi kami putuskanlah menggunakan BPJS. Saya operasi di Murni 3 kali. Rupanya yang di ketiak itu sudah 6 bersusu. Benjolannya diambil itu semua, dibersihkan itu semua. Sebelum itu pemeriksaan semua bagus darah saya, tapi jenisnya sangat ganas. Harus segera di kemo. Periksa persiapan untuk kemoterapi itu. Ketahuan lagi sudah ada di payudara. Harus diambil dulu baru bisa kemo. Karena sudah diputuskan kemo itu nanti makin, kalau diganggu ini makin ganas begitu. Jadi saya ikuti semua saran dokter, diambillah. Setelah itu 2 kali operasi, langsung menjalani kemo 6 kali, 25 kali sinar ini bosong ini semua, sampai belakang waktu sinar itu. Tapi puji Tuhan, saya selalu dikuat. Kalau ingat waktu kemo itu, Bapak Ibu, pandangan kamu, dengaran juga, rasa manis tidak ada, hambar semua, asin pun tidak kita rasa, pedas pun tidak kita rasa. Jadi seperti mau coba. Semua melepuh akibat kemo. Kita makan bubur sari, semua di blender. Buah di blender, daun kangkung, daun bayam di blender. Ini adik saya dalam keadaan kurang sehat. Menurut saya juga ini. Kita harus banyak minum. 3 botol aqua besar yang 1.500 itu. Minimal 3 botol 1 hari selain jus. Saya menedok makanan itu ada berdarah. Ini lagi nabik saya kena sedotan ini. Akibat juga yang sembuh. Tapi Tuhan menguatkan saya berserah. Hidup mati saya di tangan Tuhan. Prinsip saya.
Kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk bernapas satu hari saja, ada syukuri. Bahkan penyakit yang saya derita, akhirnya saya syukuri sama Tuhan. Karena ketiga kali saya operasi, setelah ini sembuh, luka ini sembuh, tangan saya tidak bisa saya angkat. Tidak bisa menyisir rambut, tidak bisa bebas menggunakan baju. Karena ini tarik-tarikan kulitnya. Kurang jadinya kulitnya itu setelah operasi 2 kali. Karena gigi habis, kalau saya tunjukkan orang semua heran. Kelihatan ini tulang rusuk saya di sini di kanan ini. Karena semua daging di antara tulang rusuk itu pun habis diambil di operasi itu dikikis. Akhirnya setelah itu datang dokter saya, kalau mau bagus mau biaya tambah karena obatnya tidak ada dari BPJS. Dokter estetika itu RB rehabilitasi bedah, semua obat tidak ada dari BPJS, hanya pemeriksaan yang dari BPJS. Saya setuju aja demi supaya bisa saya sisir rambut atau apa, bisa bebas mengangkat tangan ini. Diambillah dari pahat saya ini lagi, operasi ketiga ditempel lagi sini. Barulah ini bebas sekali. Saya sudah dapat bekerja sebagai ibu rumah tangga. Apapun saya kerjakan. Dulu saya seperti itu. Saya gunakan itu setelah dia sembuh. AFC itu Tuhan memperkenankan melalui dia. Tapi dia terlalu lama saya rasa waktu itu. Mengapa kali menyenangkan itu. Kenapa lah setelah dia sembuh. Kalau berpadengan kan akan mungkin lebih cepat saya sembuh. Mula-mula saya minum 4 saset, 2 saset sop subarasi, 2 saset sukusi pagi, siang, dan malam. Dan malam tengah malam saya minum. Selama 4 hari saya sudah bisa bangkit dari tempat tidur. Tapi kalau jalan Pak Adi saya langsung bisa berjalan. Kemudian memikirkan inilah uangnya yang sudah habis, tadinya saya gunakan ke negeri orang. Langsung dari 4 hari 3 bungkus lah, 2 bungkus waktu itu sop, 1 bungkus kutsu, 3 kali 1 hari. Terus saya kurangi lah, 2 bungkus pagi, 2 bungkus siang, 2 bungkus malam. Setelah itu, setelah saya bisa berkegiatan, saya gunakan 1 bungkus pagi, sekarang misalnya sop, besoknya utsu. Setelah datang lagi Hikari, ini mau 3 paket masih Hikarinya saya gunakan. Dan saya lagi dari saya suruh ambil sama ibu Dewi Luciana untuk ketiga. Karena lebih banyak isi Hikari itu 30 bungkus. Ya. Jadi 86 hari saya pakai 5.550 sekarang. Dan itu saya menghimbau ke semua keluarga kami, sudah banyak yang menggunakan melalui saya dan banyak yang sehat. Bahkan yang hidupnya bisa kita bilang yang lebih berpikir menggunakan uangnya. Kalau saya pikir-pikir dulu waktu saya sakit itu, saya lupa 5 hari banyak baju saya. Kemana lah saya pakai ibu perlu kita saya ini. Buat apa saya ada yang kuning-kuning seperti ini? Kalau saya tidak bisa berjalan kemana pun, tidak bisa saya mati, tidak bisa saya berkumpul bersama seimam di gereja. Karena harus 2 orang memang apa? 1 pilih 1 tanu. Itu mumpung kita syukuri suami tidak mau. Banyak suami yang enggak mau memang apa istrinya dalam keadaan sedang. Kita syukuri. Nah, jadi saya mengutarakan ini di tempat ini bukan karena kebetulan, karena saya yang merasakan. Sungguh luar biasa Tuhan memberikan pertolongan melalui AFC ini bagi saya. Dan saya tidak mau menghentikannya hingga saat ini. Kalau sampai paket yang ke-47, kotaknya masih saya kumpul-kumpul dulu. Sekarang saya tidak tahu berapa paket sudah yang saya gunakan.
Jadi saya tidak berpikir memang Tuhan mencukupkan kalau memang jalannya Tuhan untuk kita gunakan. Saya meminjamnya sebelum pensiun untuk memperbaiki peninggalan mertua. Jadi saya tinggal 600.000 per bulan. Tapi anak-anak saya tanpa saya minta selalu masih ada IT mama. Mereka yang untuk apa? Karena anak saya ini sudah banyak bonusnya. Saya yang nggak jalan. Jadi mereka kasih ke saya apa rezeki mereka. Jadi saya yang menikah. Panjang saya minta. Jadi jalannya Tuhan yang membuat seperti itu saya gunakan sampai sekarang. Jadi saya tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan melalui apapun itu dipakainya anak kita. Bukan karena kita minta-minta, tapi kesadaran mereka untuk menolong kita karena mereka menginginkan kita sehat lagi. Jadi jangan takut untuk menggunakannya. Kita yang ada menderita di sini, lanjutlah terus. Pasti Tuhan cukupkan untuk kita.